Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Dewan Perwakilan Rakyat. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nur Anggita Rahmadani dengan NIM B1B1222028. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Jambi dengan prodi Ilmu Pemerintahan. Di video kali ini, saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Pemerintahan Nasional yang diampu oleh Bapak Alfa Beriansyah. Di video kali ini, saya berasal dari kelompok 2 dengan anggotanya 5 orang. Yang pertama ada Adini Nuzula Maira, yang kedua ada Yuli, yang ketiga ada Awal, yang terakhir ada Rido. Langsung saja kita mulai video kali ini. Apa sih itu Dewan Perwakilan Rakyat? Dewan Perwakilan Rakyat atau yang sering kita sebut adalah DPR adalah lembaga legislatif di Indonesia yang mewakili kepentingan rakyat. DPR merupakan salah satu dari 2 lembaga di MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan lembaga tertinggi negara Indonesia. Tugas utama DPR adalah mengubah atau mengesahkan undang-undang serta mengawasi kinerja pemerintah. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Jumlah anggota DPR saat ini adalah 575 orang yang tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. DPR memiliki hak inisiatif untuk mengajukan rancangan undang-undang. Selain itu, DPR juga berperan dalam mengesahkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang diajukan oleh pemerintah. DPR terdiri dari berbagai fraksi partai politik yang memiliki perwakilan di lembaga ini. Fraksi-fraksi ini berfungsi untuk mengorganisir anggota DPR yang berasal dari partai politik yang sama. Setiap fraksi memiliki tugas dalam mengkoordinasikan pandangan dan sikap anggota dalam pembahasan undang-undang dan kebijakan publik. Dalam menjalankan tugasnya, DPR memiliki beberapa komisi yang dibentuk untuk mengkaji dan membahas masalah-masalah tertentu seperti pendidikan, kesehatan, keuangan, dan pertahanan. Komisi-komisi ini bertanggung jawab dalam menyusun rancangan undang-undang, melakukan pengawasan, serta memberikan rekomendasi kepada DPR. DPR juga memiliki hak untuk melakukan interpelasi terhadap pemerintah. Interpelasi adalah mekanisme yang digunakan oleh DPR untuk mengajukan pertanyaan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah serta meminta penjelasan dari pejabat pemerintah terkait hal tersebut. Sebagai lembaga yang mewakili kepentingan rakyat, DPR memiliki peran penting dalam menjalankan sistem demokrasi di Indonesia. Namun, seperti halnya lembaga politik di negara lain, DPR juga terus menghadapi tantangan dan kritik terkait kinerja dalam mewujudkan kepentingan rakyat. Baiklah, langsung saja kita memasuki makalah dari kelompok kami. Yang pertama ada latar belakang. Di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang NKRI tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah kesatuan yang berbentuk republik, di mana di dalam negara unitaris atau kesatuan tidak ada satupun negara lain di dalam negara tersebut, yang berarti tidak ada kedaulatan lain di dalam wilayah negara Indonesia selain daripada kedaulatan NKRI itu sendiri. Indonesia merupakan union state yang warga negaranya cenderung bersatu, yang mengatasi segala paham perseorangan ataupun golongan yang menjamin seluruh warga negaranya sama di hadapan hukum dan pemerintah tanpa terkecuali, dengan tidak memandang suku, kultur, ras, agama, ataupun mendiskriminasikan masyarakat dalam wilayah tertentu. Hal ini tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu jua. Dalam bingkai negara unitaris juga diakui corak kemajemukan bangsa sebagai suatu yang tetap
dipertahankan tanpa menimbulkan spartis atau keretakan bagi persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Kemudian untuk mewujudkan hal ini sangat dibutuhkan suatu instrumen demokrasi, yaitu lembaga perwakilan. Salah satunya ialah DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat sendiri, sebagai perwujudan kehendak rakyat dalam menentukan kebijakan-kebijakan negara melalui peraturan undang-undang. DPR merupakan perwakilan politik atau political representation yang anggotanya dipilih melalui pemilu. DPR adalah organ pemerintahan yang bersifat sekunder, sedangkan rakyat bersifat primer. Sehingga melalui DPR, kedaulatan rakyat bisa tercapai sebagaimana dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya kita memasuki kepada sejarah terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam sejarah ini ada 3 periode sejarah terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang pertama sekali adalah Volksraad. Langsung saja kita memasuki Volksraad. Ketika masa 1910 sampai dengan 1920, di Hindia Belanda sedang mabok organisasi. Beragam organisasi muncul. Organisasi kedaerahan, nasionalis, sosial, agamis, dan masih banyak lagi. Seperti yang kita tahu bahwa sekitar 1910 sampai dengan 1920, keadaan Eropa sedang panas. Puncaknya ketika pada tahun 1914 sampai 1918, di mana munculnya perang besar antara negara di Eropa termasuk Belanda akibat Perang Dunia I. Arus barang dari Nusantara ke Eropa agak terhambat. Dengan begitu, perekonomian Hindia Belanda menjadi lesu. Kesimpulannya, Perang Dunia I merugikan perekonomian di Hindia Belanda. Nah, saat-saat seperti ini yang coba dimanfaatkannya oleh kaum nasionalis. Di saat Hindia Belanda sedang terpuruk, organisasi-organisasi nasional mulai melobi agar mereka diikuti serta dalam pengambilan keputusan. Usulan ini diterima pada tahun 1916. Gubernur Jenderal Van Lieberung Citroen membentuk Volksraad pada awalnya. Volksraad tidak diberi hak legislatif oleh Belanda. Volksraad hanya bertugas memberi nasihat pada pemerintah. Selanjutnya, pada tahun 1918, anggota Volksraad dilantik oleh Gubernur Jenderal Van Lieberung Citroen. Volksraad baru benar-benar bekerja setelah dilantik pada awal berdirinya. Volksraad memiliki 38 anggota, 15 diantaranya adalah orang pribumi, anggota lainnya adalah orang Belanda atau orang-orang Eropa, dan orang Timur asing, Tionghoa, Arab, dan India. Pada akhir tahun 1920-an, mayoritas anggotanya adalah kaum pribumi. Volksraad hanya bertugas sebagai penasehat pemerintahan. Namun, ketika tahun 1927, akhirnya Volksraad memiliki kewenangan KO legislatif bersama Gubernur Jenderal yang ditunjuk oleh Belanda, karena Gubernur Jenderal memiliki hak veto. Kewenangan Volksraad sangat terbatas. Selain itu, mekanisme keanggotaan Volksraad dipilih melalui pemilihan tidak langsung. Pada tahun 1939, hanya 2.000 orang memiliki hak pilih. Dari 2.000 orang inilah, sebagian besar adalah orang Belanda dan orang Eropa lainnya. Selama periode 1927 sampai 1941, Volksraad hanya pernah membuat 6 undang-undang, dan dari jumlah ini hanya 3 yang diterima oleh pemerintah Hindia Belanda. Selanjutnya, yang kedua, ada masa perjuangan kemerdekaan. Tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang pertama kali menginjakkan
menginjak bumi Indonesia, yaitu mendarat di Tarakan atau Kalimantan Timur. Hindia Belanda tidak mampu melawan, menyerah kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Dengan demikian, Belanda mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahun di Indonesia. Pergantian penjajahan dari Belanda kepada Jepang mengakibatkan keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui lagi. Kedatangan Jepang awalnya disambut gembira oleh rakyat Indonesia karena cita-cita Indonesia untuk lepas dari penjajah Belanda telah berhasil diwujudkan. Digadang-gadang akan membawa perubahan, Jepang malah bersikeras menjajah sama seperti Belanda, bahkan lebih kejam di beberapa daerah. Pada tahun 1943, Jepang membentuk Chuo Sang-in atau Badan Pertimbangan Pusat. Fungsi Chuo Sang-in mirip seperti Volksraad pada masa awal, yakni hanya memberi pendapat serta menjawab pertanyaan seputar Indonesia dari pemerintah militer Jepang. Hanya itu saja, tidak hanya itu saja, hak legislatif apapun pada tubuh Chusang-in. Untuk ketua Chusang-in, Jepang mempercayakan kepada Insinyur Soekarno karena dia dianggap sebagai tokoh sentral dalam perpolitikan di Indonesia. Pada bulan Agustus 1945 merupakan bulan petaka bagi Jepang. Pasalnya pada bulan itu daerah Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat. Pemboman ini membawa dampak yang sangat luar biasa. Dan pada bulan Agustus juga Uni Soviet menyatakan perang pada Jepang. Dengan begitu Jepang mau tidak mau harus menyerah. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Selanjutnya, sejarah yang ketiga adalah dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Maka dibentuklah sebuah lembaga legislatif yang bernama KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Sesuai dengan ketentuan dalam aturan peralihan, pada tanggal 29 Agustus 1945 dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang beranggotakan 137 orang. Komite Nasional Pusat ini diakui sebagai cikal bakal badan legislatif di Indonesia. Datanglah pembentukan KNIP, yaitu 29 Agustus 1945 diresmikan sebagai hari jadi DPR RI. Dalam sidang KNIP yang pertama disusunlah pimpinan dalam lembaga tersebut. KNIP lalu berganti nama menjadi DPR dan Senat Republik Indonesia pada tahun 1945. Pada tahun-tahun berikutnya, terjadi perubahan yang signifikan fungsinya. Selanjutnya, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Negara Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berasal dari anggota partai politik, peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. Dewan Perwakilan Rakyat berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD. Provinsi yang berada di kabupaten atau kota disebut DPR kabupaten atau kota. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 ditetapkan sebagai berikut. Jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang, jumlah anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya 35 orang, dan sebanyak-banyaknya 100 orang. Jumlah anggota DPRD kabupaten atau kota setidaknya 20 orang dan sebanyak-banyaknya 50 orang. Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Anggota DPR berdomisili di ibu kota negara. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah atau janji sebelum memasuki jabatannya. Anggota DPR mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Legislasi. Fungsi legislasi artinya DPRD berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang. Fungsi anggaran artinya adalah DPR berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan anggaran. Pendapatan dan belanja negara atau APBN. Fungsi pengawasan.
Fungsi pengawasan artinya DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintah yang menjalankan undang-undang. DPR sebagai lembaga negara mempunyai hak-hak antara lain sebagai berikut. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Selanjutnya, hak angket. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kejadian yang luar biasa yang terdapat di dalam negeri disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan yang interpelasi dan hak angket. Untuk memudahkan tugas anggota DPR, maka dibentuk komisi-komisi yang bekerja sama dengan pemerintah sebagai mitra kerja. Kita memasuki pada fungsi Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai suatu lembaga tinggi negara, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat antara lain yang pertama adalah fungsi legislatif. Yang dimaksud dengan fungsi legislatif adalah DPR sebagai lembaga tinggi negara memiliki fungsi sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Yang kedua ada fungsi anggaran. Yang dimaksud dengan fungsi anggaran adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga tinggi negara memiliki fungsi sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membahas amandemen, memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Yang dimaksud dengan fungsi pengawasan adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga tinggi negara memiliki fungsi sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Fungsi-fungsi ini dilaksanakan sebagai kerangka prestasi rakyat terhadap pemerintah yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 20A ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 pasal 60 ayat 1 sampai 2 dan pasal 70 ayat 1 sampai 3. Selanjutnya adalah tugas dan wewenang DPR. Terkait dengan fungsi legislatif, DPR memiliki tugas dan wewenang. Yang pertama ada menyusun program legislasi nasional. Yang kedua menyusun dan membahas rancangan undang-undang atau RUU. Yang ketiga menerima RUU yang diajukan oleh DPD atau terkait otonomi daerah, hubungan pusat daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah, pengolahan SDA dan SDE lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang keempat, membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD. Yang kelima, menetapkan UU bersama dengan Presiden. Yang keenam, menyetujui atau tidak menyetujuinya peraturan pemerintahan pengganti UU yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi UU. Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang. Yang pertama, memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN atau yang diajukan oleh Presiden. Yang kedua, memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengolahan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Yang keempat, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Selanjutnya ada terkait dengan fungsi pengawasan. DPR memiliki tugas dan wewenang yang pertama, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah. Yang kedua, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengolahan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Selanjutnya, tugas dan wewenang DPR lainnya antara lain menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Yang kedua, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk
satu, menyatakan peran ataupun membuat perdamaian dengan negara lain. Yang kedua, mengangkat dan membentuknya anggota komisi yudisial. Yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal yang pertama, pemberian amensi dana polisi. Yang kedua, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain. Yang keempat, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Yang kelima, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisi terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden. Yang ketujuh, memiliki 3 orang hakim konstruksi untuk selanjutnya diajukan kepada Presiden. Selanjutnya ada hak-hak dan kewajiban-kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat. Yang pertama, DPR mempunyai hak interpelasi. Yang dimaksud hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang B, angket. Yang dimaksud dengan hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang C, menyatakan pendapat. Yang dimaksud dengan hak menyatakan pendapat adalah hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan interpelasi dan hak angket atau terhadap dugaan bahwa presiden dan wakil presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Yang kedua, anggota DPR mempunyai hak yang A, mengajukan rancangan UU, yang B, mengajukan pernyataan, yang C, menyampaikan usul dan pendapat, yang D, hak imunitas atau hak kebebalan hukum anggota DPR adalah hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat dapat dengan pemerintah dan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, anggota DPR mempunyai kewajiban. Yang pertama, mengamalkan Pancasila. Yang kedua, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang keempat, memperhatikan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari anggota partai politik, peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum, yang berjumlah 550 orang yang diresmikan dengan keputusan Presiden dengan masa jabatan 5 tahun dan berakhir bersama-sama pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat terdiri atas seorang ketua dan 3 orang wakil ketua yang memiliki tugas memimpin sidang-sidang serta menyusun rencana kerja dan menjadi juru bicara Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun fungsi DPR antara lain fungsi legislasi, yaitu membentuk UU, selain itu juga memiliki fungsi anggaran, yaitu mengontrol APBN, dan memiliki fungsi penguasaan atas jalannya UU. Dari fungsi itu, maka DPR memiliki hak mengajukan rancangan UU, mengajukan usulan dan pendapat, memiliki hak imunisasi. Di samping itu, DPR memiliki kewajiban mengamalkan Pancasila, melaksanakan UU NKRI, dan kehidupan demokrasi, serta memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah rekan-rekan sekalian, sekian yang dapat saya sampaikan dari materi kelompok kami, yaitu mengenai Dewan Perwakilan Rakyat. Lebih kurang saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.